Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sinta Denur Haikal dari nomor pokok mahasiswa D119044061 dari kelas manajemen F tingkat 3 semester 6. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang International Financial Market yang dari mata kuliah manajemen keuangan internasional. Baik, langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian pasar keuangan internasional. Pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai karakter masuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli atau perhitungan berlebihan. Oke, kita ke materi yang selanjutnya. Di sini ada motif menggunakan pasar keuangan internasional. Ada batasan-batasan membuat pasar aset nyata atau aset keuangan tidak dapat berintegrasi sempurna. Batasannya tersebut berupa perbedaan pajak, bea masuk, kuota, sulit berpindahnya tenaga, pelapor, keuangan, dan biaya komunikasi informasi yang cukup tinggi antara negara. Namun adanya batasan ini juga memberikan peluang yang dapat menarik kreditur dan investor. Terdapat beberapa motif terjadinya pasar keuangan internasional yang menjadi alasan terjadinya transaksi keuangan antar negara, yaitu motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing. Di sini ada 3 poin. Yang poin pertama, tingginya tingkat suku bunga asing. Beberapa negara mengalami kekurangan dan kredit. Jadi penyebabnya tingkat bunga di negara tersebut menjadi tinggi. Poin yang kedua, ada taksiran kurs. Mata uang pada umumnya kredit kurs akan memasukkan modalnya pada negara di mana mata uangnya diharapkan akan semakin kuat terhadap mata uang kredit tersebut. Dan poin yang ketiga, diversifikasikan internasional. Manfaat dari diversifikasi internasional adalah dapat mengurangi kemungkinan kebangkrutan para peminjam secara sama. Lalu ada motif untuk meminjam dari pasar asing. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama, ada tingkat suku bunga rendah. Beberapa negara memiliki pasokan dan cukup besar, jadi menghasilkan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Meminjamkan hasil berusaha untuk meminjam dan dari kreditur pada negara tersebut karena suku bunga yang relatif rendah. Poin yang kedua, taksir kurs pada mata uang asing. Ketika mata uang lokal akan terdepresiasi terhadap mata uang asing, maka MNC akan melakukan kredit dalam mata uang lokal. Lalu di sini ada jenis-jenis pasar keuangan internasional. Di sini ada pasar valuta asing atau bisa disebut juga pasar uang internasional. Pasar valuta asing adalah pasar yang menyediakan sarana fisik dan institusional untuk melakukan perdagangan valuta asing, menentukan nilai tukar dan menerapkan manajemen valuta asing. Pasar ini berfungsi untuk memastikan bahwa akan ditransfer secara efisien dari pesta yang memiliki kelebihan dan penabung pada pesta yang membutuhkan pinjaman. Lalu di sini ada fungsi pasar valuta asing. Di sini ada 3 poin. Dan poin yang pertama ada mentransfer daya beli antar negara. Yang kedua, mendapatkan atau menyediakan akan kredit untuk membiayai transaksi perdagangan nasional. Dan yang ketiga, sebagai wahana untuk seperti resiko perubahan nilai tukar pasar uang internasional mencangkup bank-bank besar pada negara di seluruh dunia. Di sini ada 2 pasar uang. Yang pertama ada pasar uang Eropa. Pasar uang Eropa dapat masa lalu pada mata uang Eropa yang berkembang selama bertahun-tahun dari tahun 1960 sampai 1967. Penggunaan dolar sebagai sarana perdagangan internasional, maka akan selalu terdapat kebutuhan akan dolar di Eropa dan sebagian negara. Dan yang kedua ada pasar uang Asia. Seperti pasar uang Eropa, pasar uang Asia dapat awal dari pasar yang melibatkan sebagian besar titipan dalam dolar. Awalnya dikenal dengan nama pasar dolar Asia atau Asia dolar pasar. Timbulnya pasar uang karena adanya
batasan untuk pasar uang Eropa untuk negara di Asia seperti jarak, perbedaan waktu, dan lain-lain. Lalu di sini ada para pelaku valuta asing. Para valuta asing dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pasar bank atau antar bank pasar dan pasar klien atau klien pasar. Transaksi antar bank melibatkan jumlah yang jauh lebih besar, lebih baik dari transaksi di pasar klien atau pasar eceran atau retail pasar. Dan masing-masing golongan terdapat 5 kategori peserta, yaitu 1. Bank dan non-bank yang bertindak sebagai pedagang, dan yang kedua perusahaan atau individu, dan yang ketiga spekulan dan wasit, dan yang keempat bank sentral, dan yang kelima pialang valuta asing. Lalu sekarang ada perbandingan pasar keuangan internasional dan bagaimana pasar uang mempengaruhi nilai emisi pergerakan. Kas asing dari suatu MNC dapat sujud menjadi empat fungsi sebagai keseluruhan membutuhkan pasar nilai tukar asing. Keempat fungsi tersebut diantaranya yang ke-1, pedagang asing dengan klien bisnis. Ekspor atau impor. Ekspor akan menghasilkan masuk kas asing, sementara impor dibutuhkan kas keluar asing. Dan yang kedua, investasi asing langsung atau akuisisi satu set nyata asing. Fungsi ini membutuhkan kas di mata yang akan datang berupa dividen untuk induk perusahaan MNC atau penjualan suatu aset asing tersebut. Yang ketiga, ada investasi jangka pendek atau finansial dalam bentuk sekuritas asing. Dan yang terakhir, ada pendanaan jangka panjang dalam bentuk obligasi internasional untuk memperoleh dan dengan biaya murah dibandingkan dengan domestik karena adanya perbedaan suku bunga di setiap negara. Nah, dengan melakukan hal tersebut, MNC dapat mengurangi biaya hutang, dan karena mengurangi rata-rata tertimbang biaya modal jadi menghasilkan yang lebih tinggi. MNC juga dapat menjual ekuiditas di beberapa bursa saham asing dibandingkan dengan menjual ekuiditas bursa negara asalnya. Jika MNC memperoleh biaya modal yang lebih rendah, maka MNC dapat mencapai yang lebih tinggi. Lalu di sini ada studi kasus Deutsche Bank berbenah seberapa pengaruh ke ekonomi dunia. Bank asal Jerman, Deutsche Bank Group, mengumumkan rencana restrukturisasi besar-besaran yang meliputi pengurangan karyawan dari 18.000 karyawan hingga tahun 2022. Hal itu diumumkan Deutsche Bank Group pada Minggu tanggal 7 bulan 7 2019. Restrukturisasi itu dilakukan lantaran bank tersebut terus mengalami kerugian selama bertahun-tahun. Deutsche Bank Group lantas memutuskan untuk merampingkan bisnisnya dan hanya berfokus untuk melayani perusahaan di Eropa dan nasabah retail. Namun beberapa analis menilai keadaan yang sedang dihadapi salah satu bank investasi terbesar dunia itu akan serupa seperti Lehman Brothers. Lehman merupakan bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat. Ketika Lehman Brothers mengajukan kebangkrutan pada September 2008, hal itu memicu resesi keuangan global dan dampaknya terasa 11 tahun kemudian hingga sekarang. Lehman Brothers adalah perusahaan besar hingga efek kebangkrutan itu sangat luas, akan tetapi Deutsche Bank Group jauh lebih besar. Lehman Brothers memiliki aset sekitar 700 triliun US dollar sebelum bangkrut. Namun Deutsche Bank memiliki aset lebih dari 1,3 triliun US dollar atau sekitar 4.200 triliun rupiah, lebih besar dari Lehman Brothers. Seperti Lehman pada tahun 2008, masalah besar lainnya yang dihadapi Deutsche Bank ialah bank ini memiliki kontrak derivatif yang lebih besar. Kontrak derivatif ini adalah alat yang digunakan untuk bertaruh di pasar saham, suku bunga, dan pergerakan asing. Deutsche Bank Group memiliki lebih dari 45 US dollar triliun dalam perdagangan derivatif dengan lembaga keuangan lainnya, meskipun peraturan yang lebih ketat diberlakukan sejak krisis keuangan 2008. Aset derivatif ini masih memiliki risiko yang sangat besar. Sama seperti Lehman, perdagangan derivatif ini adalah cara penularan kebangkrutan ke seluruh lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, jika
Bank Group mencatat kebangkrutan seperti yang dilakukan oleh Lehman Brothers, bank ini akan menimbulkan kekacauan besar pada sistem keuangan global ini, terutama karena Deutsche Bank Group jauh lebih besar daripada Lehman Brothers pada tahun 2008. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.